warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bersama tim sekarang sudah berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Saat ini saya ingin menceritakan perjalanan saya mulai dari Indonesia menuju ke kota Jeddah dan kemudian sampai di kota Mekah ini. Yang pertama, di tanggal 21 November 2020, saya bersama tim dari Surabaya terbang menuju ke Jakarta untuk melaksanakan tes PCR. Kami melaksanakan tes PCR dengan jadwal pukul 9 pagi. Dan alhamdulillah pukul 3 sore tes PCR hasilnya sudah keluar. Dan kami semua tim dinyatakan negatif. Dan disusul di pukul 11 siang visa bisa terbit. Kemudian tiket pun disusul juga bisa terbit. Dan akhirnya di tanggal 22 November kami beserta tim berangkat menuju Jeddah. Sebelum memasuki imigrasi, kita melakukan check-in terlebih dahulu di counter. Proses check-in berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Sebelum masuk ke ruang imigrasi, kita dicek dulu laporan ke Kemenak. Jadi laporan ini wajib kita laksanakan selaku tour and travel, melaksanakan pelaporan kepada Kemenak yang diisi sehari sebelum kita berangkat melalui email. Kemudian kita masuk, sebelum masuk ada validasi hasil PCR. Setelah kita mendapatkan validasi PCR, kita bisa masuk ke dalam imigrasi. Nah, untuk pengecekan imigrasi ini tidak terlalu berbeda. Yang berbeda hanyalah saat di depan petugas kita disuruh membuka masker sebentar saja untuk meng-cross-check-kan wajah dengan foto kita yang ada di paspor. Kemudian setelah stem kita dipersilakan untuk masuk ke waiting room. Alhamdulillah setelah kita masuk di waiting room dan menunggu jadwal keberangkatan kita yang sebenarnya di pukul 10.40 agak delay, kita akhirnya berangkat di pukul 11.40 menit. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan sebelum masuk ke pesawat kita dibagikan form disclaimer. Ini wajib diisi sebelum nantinya kita landing di Jeddah. Sebelum kita masuk, kita bisa melihat pemandangan, yaitu agak berbeda ini, pramugarinya mengenakan APD. Kemudian kita masuk, dipersilahkan duduk. Nah, yang agak mengejutkan, masih belum ada social distancing. Tapi alhamdulillah karena jumlah penumpang saat kemarin kita berangkat untuk visa umroh hanya 74 dan karena 2 positif jadi 72 penumpang yang menggunakan visa umroh. Jadi kita bisa duduk, setelah pesawat take off kita bisa duduk berjarak. Kemudian setelah take off ini petugas menyemprotkan disinfektan di seluruh ruangan pesawat sebelum akhirnya makanan dikeluarkan. Nah, sebelum meal dikeluarkan juga kita dibagi yang namanya safety shield seperti ini. Jadi ini di dalamnya adalah ada tisu kering, tisu basah, kemudian masker, dan ada hand sanitizer seperti ini. Jadi ini fasilitas yang didapatkan sebelum kita nantinya dibagi makan. Setelah itu makan dibagi, sebenarnya tidak ada yang berbeda untuk makanan, untuk menu juga sama. Yang membedakan tidak ada servis minuman panas dan tidak ada servis refill minuman. Jadi semuanya sudah di packing kemasan. Makanan ini kita terima 2 kali. Jadi 1 jam setelah kita take off dan 1 jam sebelum kita landing. Dan saat di Yam Lam Lam kita memutuskan untuk mengambil mikot. Sebelum turun pesawat
Kita sudah diinstruksikan, sudah didengung-dengungkan informasi dari petugas. Sebelum kita nanti turun, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, kemudian berjalan keluar pun harus berjarak. Setelah itu kita keluar dari pesawat, berjalan sekitar 500 meter. Ini pemeriksaan form disclaimer oleh petugas airport. Dan Masya Allah, karena kita landingnya di airport King Abdul Aziz yang baru. Masya Allah gede banget dan terdapat fasilitas kereta cepat. Nah, kereta cepat ini dipergunakan penumpang saat akan ke imigrasi. Jadi waktu kita melaksanakan pemeriksaan imigrasi ini kita harus naik kereta cepat terlebih dahulu. Setelah kita menaiki kereta cepat, alhamdulillah kita turun. Sebelum masuk lagi ke ruang imigrasi, kita dicek validasi PCR. Nah, di validasi PCR ini kita nanti dapat stiker biru bahwasanya kita sudah valid tes PCR-nya dan hasilnya negatif. Baru setelah itu kita masuk ke imigrasi. Di imigrasi pun tidak ada perbedaan, malah kita tidak diminta untuk membuka masker. Alhamdulillah setelah imigrasi selesai, kita keluar, ada petugas untuk mengecek stamp entry kita masuk kita ke negara Saudi. Setelah itu kita keluar dan ada pemeriksaan custom untuk barang bawaan kita. Baru kita bisa keluar untuk mengambil bagasi di conveyor. Nah, alhamdulillah untuk grup yang sekarang ini sudah banyak porter-porter. Jadi porter-porter ini bisa membantu kita untuk membawa barang-barang. Kemudian kita harus cepat-cepat nih untuk ke toilet kalau ada yang kepingin ke toilet. Sebelum nantinya kita digiring keluar masuk ke dalam bus. Nah, setelah kita keluar ini, kita diwajibkan untuk baris dulu. Sebelum kita masuk ke dalam bus atau sebelum kita digiring ke parkir bus. Dibariskan ini pun juga harus berjarak. Jadi dipisahkan antara penumpang laki-laki dan penumpang perempuan. Barisnya berjarak, jadi kita digiring untuk masuk ke lift yang akhirnya diantarkan ke tempat parkir. Yang menarik, saat kita sebelum masuk ke bus ini, jadi di luar bus ini sudah ditempel manifest nama-nama penumpang yang ada di dalam bus. Jadi kita tidak bisa sembarangan masuk ke bus lain. Dan di bus ini dibatasin hanya maksimal 25 orang. Ini sangat ketat sekali karena petugas Kementerian Haji, petugas kesehatan haji, ini semuanya memantau. Jadi sebelum kita berangkat, dicek terlebih dahulu paspornya, dicek hasil PCR-nya, dicek jumlah penumpang ini di dalam, dicek, dan semuanya by system. Jadi pakai barcode semua. Persis seperti saat kita haji. Prosesnya sudah tidak sama seperti dulu, gampang sekali orang turun langsung keluar, tidak seperti itu. Jadi step by step ini memang diawasi ketat oleh Kementerian Haji Saudi. Dan setelah jamaah komplit satu base, karena kita ini kemarin ada 74, jadi sekitar ada 3 bis. Setelah semuanya komplit, baru kita bisa bergerak keluar airport. Dan alhamdulillah ini sudah ada petugas dari muasasah yang berbahasa Indonesia. Jadi kita bisa paham keterangan-keterangan atau informasi-informasi apa yang harus kita laksanakan sebelum kita masuk ke Mekah dan sebelum kita masuk ke hotel. Nah, di perjalanan kita diberi informasi yang pertama, nanti setelah kita sampai di kota Mekah dan masuk check-in di hotel, ini kita langsung karantina. Jadi kita langsung diarahkan ke dalam kamar dan tidak boleh keluar selama 3 hari. Yang kedua, kita harus menggunakan masker karena kalau kita keluar nantinya tidak menggunakan masker ada denda 1.000 real. Kemudian
Setelah di karantina di hotel, ini kita dilarang untuk kontak dengan orang di luar kamar. Jadi kita tidak bisa ke lobi, kita tidak bisa menemui teman-teman kita yang berangkat berbarengan, kita tidak bisa berkunjung ke kamar teman kita yang ada di sebelah. Kenapa? Karena CCTV yang ada di kamar ini, ada di luar kamar ini, disambungkan dengan Menteri Haji. Nah, kalau kita ketahuan, kita akan kena denda 50.000 real, Masya Allah. Plus kurungan penjara selama 2 tahun, Masya Allah. Jadi sebenarnya peraturan ini memang dibuat ketat seperti ini ada tujuannya supaya jamaah yang datang ini tidak menularkan virus kepada warga Saudi, dan saat nanti kita pulang pun juga tidak menularkan virus ini kepada warga negara yang ada di Indonesia. Setelah ada pengumuman informasi bahwa aturannya seperti itu, ini petugas memberitahu kami bahwasanya kunci kamar akan dibagikan sebelum kita turun. Jadi mereka membagikan kunci kamar ini di atas bus. Kemudian yang kedua, kita dibagikan ID card. ID card ini bukan lagi dari muasasah tapi dari Menteri Haji. Nah, ini fungsinya harus kita pakai selama berada di Saudi. Fungsinya saat kita masuk ke masjid, ini ditunjukkan, jadi di scan. Jadi tanpa ini kita tidak bisa masuk ke dalam masjid. Kemudian sebelum kita sampai di kota Mekah juga diinformasikan nanti sebelum turun ini tidak boleh serta-merta kita langsung turun. Jadi mereka akan mengabsen kita satu persatu, dipanggil satu persatu, baru dipersilahkan untuk turun. Nah, alhamdulillah pukul 19:10 kita sudah sampai di kota Mekah dan check-in di hotel. Jadi petugas sudah siap semua di luar bus. Kita dipanggil satu persatu. Nah, saat turun kita sudah tidak bisa memegang koper. Jadi yang bisa kita bawa adalah barang tentengan. Barang tentengan ini waktu kita turun langsung disemprot oleh petugas menggunakan desinfektan. Jadi petugasnya itu banyak banget, berlapis-lapis. Jadi dari kita turun itu sudah ada petugas yang menyemprot desinfektan di barang-barang yang kita bawa. Kemudian mau masuk ke terasnya hotel, ada petugas lagi yang menyemprot, yang menanyakan, menyambut kita sebelum masuk ke dalam hotel. Sebelum masuk ke dalam pintu pun kita diingatkan untuk menggunakan hand sanitizer. Setelah itu, barang yang kita bawa dimasukkan di X-ray dan kita langsung diarahkan masuk ke kamar. Masuk lift pun ini ada aturannya. Jadi satu lift ini maksimal harus 4 orang dan harus yang satu lantai. Jadi kalau belum ketemu dengan teman yang satu lantai ini kita harus menunggu. Kemudian saat di lift tidak bisa langsung pencet nomor kamarnya. Karena ini juga bintang 5, ada kartu akses dari kunci kamar. Kemudian kita masuk, nah sudah kita harus karantina di kamar selama 3 hari. Untuk makanan alhamdulillah setelah sampai di kamar, kita sudah langsung dikirim makan malam. Dan ada yang kelupaan, tadi di bus kita juga dibagikan makan malam juga. Jadi double nih, di bus kita sudah dapat makan malam, di kamar pun dari hotel kita juga dapat makan malam. Subhanallah, sungguh nikmat yang luar biasa, tidak kurang apapun, makanan melimpah dan kami pun sudah siap bawa bekal dari Indonesia. Setelah sampai di kamar, karena kita juga masih tetap menggunakan ihram, jadi kita tetap menjaga larangan-larangan berihram. Alhamdulillah pagi ini kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh di kamar. Dan informasi bagus, kami barusan mendapatkan update bahwasanya pagi ini pukul 8.30 insya Allah bismillah kita akan melaksanakan swab sebelum nantinya kita akan melaksanakan umroh. Mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan kita semua satu rombongan ini negatif
Kenapa? Karena kalau ada salah satu di antara kita yang positif, maka karantina ini akan ditambah. Dan nantinya akan swab lagi. Setelah swab lagi dan ternyata ada yang positif, maka karantina pun akan ditambah. Nah, ini salah satu problem di grup yang perdana tanggal 1 November yang lalu. Mudah-mudahan grup di tanggal 22 ini diberikan kemudahan, kelancaran beribadah sehingga kita bisa sempurna dan kita bisa menikmati ibadah di masa pandemi ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat jamaah Rosana Travel. Rosana Travel, aman, amanah, pasti berangkat.